MT dari NIM 253301641125 dari kelas 2C. Selamat datang di video edukasi yang berjudul Melawan Diabetes dari Akar Masalah, Peran Antioksidan dalam Mengatasi Stres Oksidatif. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit kronis yang jumlah penderitanya terus meningkat di seluruh dunia. Namun, tahukah kalian bahwasanya kerusakan akibat diabetes tidak hanya disebabkan oleh tingginya kadar gula darah, tetapi juga disebabkan oleh meningkatnya radikal bebas atau reaktif oksigen sistem atau ROS yang memicu stres oksidatif. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana stres oksidatif berperan dalam patofisiologi diabetes dan juga bagaimana peran antioksigen dalam melindungi tubuh kita. Nah, selamat menyaksikan video saya. Apa itu diabetes mellitus? Nah, di sini akan kita bahas. Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan kadar glukosa darah yang tinggi atau hiperglikemia. Kondisi ini terjadi karena tubuh tidak mampu menghasilkan insulin dalam jumlah yang cukup, tidak dapat menggunakan insulin secara efektif atau kombinasi keduanya. Insulin merupakan hormon yang diproduksi oleh sel beta pankreas dan berfungsi membantu glukosa masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai sumber energi. Ketika insulin tidak bekerja dengan baik, glukosa akan tetap berada di dalam aliran darah sehingga kadar gula darah meningkat. Menurut berbagai penelitian terbaru, hiperglikemia yang berlangsung lama bukan hanya meningkatkan kadar gula darah, tetapi juga mengganggu keseimbangan antara pembentukan radikal bebas dan sistem antioksidan tubuh. Kondisi inilah yang dikenal sebagai stres oksidatif yang berperan penting dalam perkembangan diabetes serta berbagai komplikasinya. Nah, yang kedua yaitu membahas tentang konsep stres oksidatif. Selanjutnya, bagaimana kadar gula darah yang tinggi dapat menghasilkan radikal bebas? Nah, pada kondisi hiperglikemia, sel tubuh menerima glukosa dalam jumlah berlebihan. Glukosa tersebut akan dimetabolisme di dalam mitokondria sehingga meningkatkan produksi energi. Namun, proses ini juga bisa menghasilkan produk sampingan berupa reaktif oksigen spesies atau ROS. Dalam jumlah normal, ROS sebenarnya memiliki fungsi fisiologi sebagai molekul sinyal sebagai proses seluler. Akan tetapi, pada penderita diabetes, produksi ROS terjadi secara berlebihan, sehingga melebihi kemampuan sistem antioksidan tubuh untuk menetralisasinya. Selain melalui mitokondria, hiperglikemia juga meningkatkan pembentukan ROS melalui beberapa jalur lain, yaitu dia seperti aktivasi enzim NADPH oksidase, pembentukan advanced glycation end product atau AGS, aktivasi jalur polilol jalur heksosamin, dan juga aktivitas protein kinase C. Ketidakseimbangannya antara pembentukan ROS dan kemampuan antioksidan tubuh inilah yang disebut sebagai stres oksidatif. Stres oksidatif menjadi salah satu mekanisme utama yang mempercepat perkembangan diabetes dan juga berbagai komplikasi seperti retinopati diabetik dan juga nefropati diabetik, neuropati hingga penyakit koordinasi vaskular lainnya. Yang ketiga yaitu mekanisme kerusakan. Bagaimana ROS merusak sel beta pankreas dan memperparah resistensi insulin. Setelah memahami bagaimana hiperglikemia memicu terbentuknya reaktif oksigen spesies atau ROS, lalu bagaimana ROS menyebabkan kerusakan tersebut? Nah, pada hiperglikemia kronis, produksi ROS meningkat sehingga terjadi stres oksidatif. ROS merusak membran sel, protein DNA, dan mitokondria yang mengganggu fungsi sel serta memicu peradangan. Sel beta pankreas menjadi salah satu organ yang paling rentan karena memiliki pertahanan antioksidan yang rendah. Akibatnya, produksi dan sekresi insulin menurun. Bahkan, dapat terjadi kematian sel beta sehingga kadar gula darah semakin meningkat. Selain itu, ROS juga memperburuk resistensi insulin dengan mengganggu kerja insulin pada otot, hati, dan jaringan lemak. Akibatnya, glukosa sulit masuk ke dalam sel meskipun insulin masih tersedia. Kondisi ini membentuk lingkaran setan. Semakin tinggi kadar gula darah, semakin banyak ROS terbentuk. ROS kemudian memperparah kerusakan sel beta pankreas dan resistensi insulin sehingga diabetes mellitus tidak bisa dikendalikan. Yang keempat yaitu kesatria penyelamat atau antioksidan. Bagaimana mekanisme kerjanya?
disinilah antioksidan berperan sebagai kesatria penyelamat. Antioksidan adalah senyawa yang mampu menghambat atau menetralkan radikal bebas sehingga mencegah terjadinya kerusakan sel akibat stres oksidatif. Secara sederhana, antioksigen bekerja dengan menyumbangkan elektron kepada radikal bebas. Dengan menerima elektron tersebut, radikal bebas menjadi lebih stabil sehingga tidak lagi merusak lipid, protein maupun DNA sel. Selain itu, antioksidan juga membantu meningkatkan sistem pertahanan antioksidan alami tubuh, memperbaiki fungsi mitokondria, serta menekan proses inflamasi yang berkontribusi terhadap komplikasi diabetes. Nah, berdasarkan asalnya, antioksidan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu antioksidan endogen dan juga antioksidan eksogen. Meskipun berbagai penelitian menunjukkan manfaat antioksidan dalam mengurangi stres oksidatif, penggunanya tidak menggantikan terapi utama diabetes. Antioksidan berfungsi sebagai terapi pendukung yang perlu dikombinasikan dengan pengaturan pola makan, aktivitas fisik, dan obat anti diabetes sesuai anjuran tenaga kesehatan. Yang kelima yaitu sumber antioksidan dan aplikasi klinis. Lalu, dari mana kita bisa memperoleh antioksidan? Nah, antioksidan dapat berasal dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Antioksidan endogen meliputi enzim superoxide dimutase atau SOD, katales, dan glutathione peroxidase yang berfungsi sebagai pertahanan utama terhadap radikal bebas. Nah, sementara itu, antioksidan eksogen diperoleh melalui makanan yang kaya vitamin, mineral, dan senyawa fitokimia antara lain buah jeruk, jambu biji, kiwi, stroberi sebagai sumber vitamin C, tomat yang mengandung likopen, serta sayuran hijau seperti bayam, brokoli yang mengandung berbagai antioksidan alami. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pola makan kaya antioksidan dapat membantu menurunkan stres oksidatif, meningkatkan sensitivitas insulin, mengurangi peradangan, dan menurunkan risiko komplikasi diabetes. Namun, suplemen antioksidan belum dapat dijadikan terapi utama, sehingga konsumsi makanan bergizi seimbang yang kaya antioksidan tetap menjadi pilihan terbaik dalam mendukung pengelolaan diabetes mellitus. Yang terakhir ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, diabetes mellitus bukan hanya ditandai oleh tingginya kadar gula darah, tetapi juga melibatkan stres oksidatif akibat produksi radikal bebas yang berlebihan. ROS berfungsi dalam merusak sel beta pankreas, memperburuk resistensi insulin, dan meningkatkan risiko sebagai komplikasi diabetes. Antioksidan baik yang diperoleh tubuh maupun yang berasal dari makanan membantu menjaga keseimbangan antara radikal bebas dan sistem pertahanan tubuh, sehingga dapat mengurangi kerusakan akibat stres oksidatif. Namun, antioksidan bukanlah pengganti obat diabetes, melainkan bagian strategi dari pengolahan diabetes yang harus dipadukan dengan pola makan sehat, aktivitas fisik, pengendalian berat badan, serta kepatuhan terhadap terapi yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Nah, di sini yaitu mengendalikan kadar gula darah sejak dini dan menerapkan pola hidup sehat yang kaya antioksidan merupakan langkah penting untuk mengurangi stres oksidatif dan melindungi sel tubuh serta mencegah komplikasi diabetes mellitus.